Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutan hadis nomor 23. Non jauh ngene. Kula pateni niki. Ndukur pateni sagetane. Ndukur tok nisor urip. Teknis ini mbak menawi enten anu napa bengunge terlalu panjang. Jadi ndukur urip mboten bareng pros. Dadi insyaallah nggih rungunane anu malah kurang enak insyaallah. Nek mboten saged mboten napa-napa. Nek mboten saged. Nggih. Jadi nggih. Dadi napa nggih mantule terlalu panjang ngoten lho. Nggih. Nek sepindah malih mboten saged mboten problem. Yen sampe rasaken insyaallah luwih enak. Nek saged. Hadis nomor 23. Leres. Wa an Jubair bin Mut'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair bin Mut'im ibni Adi al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala mendika sapa Jubair. Sami'tu mireng sapa ingsun. Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u hale maca sapa Rasulullah fil maghribi ing dalem salat maghrib. Fitur kelawan surah At-Tur. At-Tur wa kitabim maskur. Kula sekedhik cerita Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im niku termasuk di antara tokoh penduduk Mekah ya, dari kaum musyrikin ya, termasuk di antara tokohe wong-wong musyrik Mekah ya. Waktu beliau taksih musyrik dan Nabi sampun hijrah datang Madinah. Beliau menemui Rasulullah wonten ing Madinah untuk satu keperluan. Dan waktu niku begitu Jubair bin Mut'im niku nyampe di Madinah, bertepatan waktu itu Rasulullah sholat maghrib. Dan beliau mendengar Rasulullah membaca surah At-Tur. Musyrik. Ya. Lajeng yang paling beliau ingat yaitu ketika Rasulullah membaca ayat ngeten. Nek punya ayatnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat 35. Surah At-Tur. Niku nek diterjemah
Apakah mereka wong-wong musyrik itu tercipta tanpa ada pencipta? Am humul khaliqun, atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabnya tentu karo-karo enggak. Ya. Yani mereka mboten tercipta tanpa ada pencipta, dan juga mereka mboten menciptakan diri mereka sendiri. Begitu ayat ini didengar oleh siapa mang? Jubair bin Mut'im, setelah Rasulullah selesai sholat, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Hanya karena beliau mendengar Rasulullah membaca surah At-Tur, dan yang paling ndadekno Jubair bin Mut'im masuk Islam yaitu ketika Rasulullah membaca surah ayat 35 dari surah At-Tur. Jadi kasusnya atau sababu islamihi, sebab islami Jubair bin Mut'im itu sami kali sebab musababe sahabat Umar masuk Islam, yakni sama-sama lantaran mendengar membaca Al-Quran. Nek Jubair bin Mut'im itu sebab mlebu Islam krana Rasulullah piyambak ingkang membaca surah At-Tur, sedangkan sahabat Umar masuk Islamnya ketika orang lain membaca surah Thaha. Begitu beliau masuk Islam, maka apa yang dirungu oleh Jubair bin Mut'im dari lisan Rasulullah itu dipun sampaikan datang tiang-tiang ingkang dereng mireng. Jadi aku krungu Rasulullah sholat maghrib membaca surah At-Tur. Surah At-Tur itu termasuk di antara piwalil mufassal. Wingi nek sampean tasih eling pun 3 pertemuan. Jadi surah ampun, cek mboten balik. Termasuk surah sing panjang, mboten mawon. Ya termasuk di antara surah sing panjang, yaitu wonten juz 27. Ya. Surate surah ke-49. Jadi Kanjeng Nabi sholat maghrib membaca surah apa mang? Surah At-Tur. Jumlah ayatnya yaitu 49 ayat, termasuk panjang. Min tiwalil mufassal. Bahkan riwayat An-Nasa'i, Nabi nato sholat maghrib membaca surah Al-Imran. Ya. Nanging surah Al-Imran yang terdiri dari 206 ayat iki oleh Rasulullah dibagi 2. Separuh pertama diwaca rakaat pertama, separuh kedua diwaca rakaat kedua. Tapi dari awal sampai tutup surah dalam surah maghrib, waktu sholat maghrib. Tapi Kanjeng Nabi juga pernah sholat maghrib mau surah Muawwidzatain. Dari surah rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Kanjeng Nabi tahu membaca surah At-Tur, Kanjeng Nabi sholat maghrib tahu membaca surah At-Tur, Kanjeng Nabi sholat maghrib tahu membaca surah apa mang? Al-Imran. Kanjeng Nabi tahu sholat maghrib membaca apa? Muawwidzatain. Insyaallah, bu bener bu salah. Kula mbek panjenengan iku mboten tahu sholat maghrib membaca surah Muawwidzatain. Tapi biasa. Rodok gelek. Soalnya tahu ambek biasa kan beda. Ya. Bener nggak kira? Kula ambek sampean gak mboten sekedar tahu maca surah Muawwidzatain waktu sholat maghrib, tapi napa langganan.
Ya kan langganan. Pun. Ngeten. Nek kita perhatekno, napa sing pun kula sampaikan. Kanjeng Nabi salat maghrib iku ya tau maca surah sing panjang, yaitu surah Al-Imran 206 ayat dijadikan 2 rakaat. Kanjeng Nabi ya tahu salat maghrib membaca surah At-Tur yaitu sejumlah 49 ayat. Kanjeng Nabi ya tahu sembahyang maghrib membaca surah Muawwidzatain. Muawwidzah pertama qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat pertama, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Artine Kanjeng Nabi mboten pancet dawa ndeke surah sing diwaca oleh Rasulullah. Sesekali panjang, sesekali sedang, sesekali pendek. Ya, pun insyaallah paham kan, Bu? Sampai Alu Imran. Kenapa Kanjeng Nabi kok mboten dawa ndeke surah sing diwaca kok mboten tetap? Ya sesekali padahal itu salat maghrib, mboten salat subuh. Iki mboten krana Kanjeng Nabi nek wae dawa gak kesusu, nek wae ndak kesusu, mboten. Tapi krana ngreksa makmum. Jadi, ketika makmum niki nurut asumsi Rasulullah, niki gak ana sing duwe kesibukan, sing mendesak, sing dalam waktu dekat, dan mereka soal ridho, insya Allah pasti ridho. Ya. Jadi nek pun makmum itu genah, gak duwe pekerjaan, kan undangan cara dene, ya mari-mari kan undangan, maka surah sing diwaca adalah surah napa sing panjang. Pokoknya gak ada kesibukan, mereka pasti ridho. Karena kenapa? Yang membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi makmum para sahabat, imannya kuat-kuat. Kita mawon sing tahu umroh, sing tahu haji, itu ketika di Masjidil Haram, ya, imamnya misalnya Sudes atau Surem atau Bandar Balela atau yang lain, itu ketika imam mau membaca surah yang agak panjang, kita tuh ridho. Ya, insya Allah kalau ngerasa kan ya, kita itu ridho. Padahal iman kita dibanding iman sahabat kasih waktu. Satu, yang membaca bukan Rasulullah, yang membaca yaitu Sudes, sakit, Surem, sakit yang lain. Itu kita ridho. Apalagi sing maca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi makmum para sahabat. Pasti jauh lebih ridho dibanding ridho kita bermakmum dengan Imam Syekh Sudes dan yang lain. Jadi kalau kesibukan, Kanjeng Nabi membaca sholat maghrib itu panjang sampai niku kula baleni napa surah pinten Ali Imran 206 ayat. Diwaca dalam napa dalam satu surah diwaca oleh sholat maghrib. Kita terusaken. Jadi hadis niki saged kita sumerapi pilih imam itu kudu ngemong, kudu ro isi hati ini makmum. Imam kudu ngemong makmum. Ojo gawe sesuai karo kekarepane dhewe tanpa ngemong makmum. Oh nek makmum bisa cepet ya cepet kok mau. Nek imam itu suwan genah. Kon kita terusaken dhisik. Mungkin kula gabung malih. Wan Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Karena ono sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqra'u maca sapa Rasulullah fi salatil fajri ing dalam salat subuh. Yaumal Jumu'ah ing dalam dina Jumat. Sing diwaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu subuh yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah nek wonten mushaf ya. Wa hal ata 'alal insan dan rakaat kedua yaitu surah Hal ata 'alal insan. Sahabat Abu Hurairah dawuh pilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
iku menawi salat subuh ana ing dina Jumat. Surah yang selalu dibaca atau paling sering diwaca Rasulullah yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil atau surah apa mang? As-Sajdah, yaitu wonten juz 21. Ya. Ya. Dan yang rakaat kedua yaitu surah apa? Hal ata alal insan atau surah Al-Insan nek wonten mushaf. Krono muttafaqun alaih. Hadis niki riwayat Imam Bukhari sahih Imam Muslim. Karena Kanjeng Nabi sering membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan itu namanya tertulis dalam mushaf, maka beberapa imam sholat subuh ana ing dina Jumat ya, wonten Masjidil Haram ugi wonten Masjid Nabawi itu paling sering surah yang diwaca padha ambek surah yang diwaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh nek sampean natos umroh haji tapi nek haji mboten selalu. Masalahnya napa kesibukan haji kada. Jadi tapi nek di luar musim haji mayoritas membaca surah As-Sajdah sampai surah Al-Insan. Itu mayoritas. Nek di napa nggih? Nek diceritakno napa sing kula ruwi bolak-balik. Iku ketika imam itu ndokone Masjidil Haram, ndok Masjid Nabawi. Itu ketika imam membaca surah As-Sajdah. Niku enten sujud tilawah. Jadi ketika wasjud waqtarib ya, langsung sujud, gak ada rukuk. Sebab itu sujudnya bukan sujud sholat, tapi sujud napa namanya tilawah. Ya, di antara makmum ono sing mboten ngerti niku sujud tilawah. Jadi macam-macam pun buyar. Niki pun balak-balik kula pun buyar, mboten menyatu. Ya ono sing rukuk dhisik mari ku sujud. Ya, ono macam-macam. Ono mana sing lebih parah maneh. Imamnya keliru sembayange, ngoten. Ya. Oleh apa? Oleh mari ngadeg langsung sujud, mari ku ngadeg maneh, mari ku rukuk sujud. Jadi mbok menawi, ya, mbok menawi mawon. Dene kene maca surah As-Sajdah, ya, kandak nonang makmum dhisik. Engko maca surah As-Sajdah. Tengah-tengah surat maca ana sujud tilawah dan seterusnya lah. Ayat niki nek mboten kita amati secara detail. Kita namun nyumrapi Kanjeng Nabi iku nek sembahyang subuh ana ing dina Jumat, rakaat pertama maca surah As-Sajdah. Rakaat kedua maca surah Al-Insan, hal ata alal insan. Cuma niku tok sing kita sumrapi. Nek mboten kita amati. Tapi menaik kita amati, maka tengeriki muncul sekian banyak kesimpulan. Ya. Makanya kula terang. Pertama ngeten. Surah As-Sajdah itu surah ke-32. Surah. Kan surah itu surah ke-1, surah ke-2, itu surah ke-32. Lajeng surah Al-Insan itu surah ke-76. Ya. Artinya mboten berurutan. Meloncat. Yes. Surah As-Sajdah yaitu surah ke-32 juz 21. Surah Al-Insan yaitu surah 76 juz 29.
dari apa sing diwaca oleh Rasulullah. Niki saged kita sumerapi bilih oleh Rasulullah membaca surah antara rakaat pertama ambil rakaat kedua itu mboten berurutan. Ngertos paham? Paham? Mboten berurutan. Mboten koyok misalnya maca surah Al-A'la ambil surah Al-Ghasyiyah. Subbihisma rabbikal a'la lanjutane surah Al-Ghasyiyah hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu kan urut. Ya, bener kan urut ya? Nah, niki Kanjeng Nabi mari maca juz selikur, mari langsung juz piro? Juz 29 surah ke 36 langsung surah surah kedua 32 rakaat kedua surah ke 76. Iki nunjukaken bele membaca surah yaitu antara rakaat pertama ambil rakaat kedua niki upama diloncat mboten berurutan mboten kok ninggal sunnah Rasulullah. Artinya no problem. Rasulullah piyambak natos. Rasulullah biasa, mboten natos, biasa membaca surah As-Sajdah ambil surah Al-Insan dalam waktu subuh itu umpun ndok menit dino cuma iki nunjukaken meloncat surah no problem. Ngertos meloncat ya. Dari surah samene langsung dipelanjang. Satu. Nomor dua. Surah As-Sajdah. Nek bicara soal ayat, jumlahnya 30 ayat. Sampai sakit cross check. Ya, kapan aja. Ya. Surah Al-Insan, nek bicara soal ayat, 31 ayat. Tapi bukan berarti ayat yang lebih panjang, mariku mesti lebih panjang, belum tentu. Ya, karena apa? Karena ayat itu panjang pendek mboten bodoh. Ya. Terus pertanyaannya lebih panjang mana? Luwih akeh di kalimatnya. Ya. Kalimatnya mboten ayatnya. Nek ayatnya luwih akeh satu ayat. Dari surah Al-Insan 31. As-Sajdah 30. Tapi nek dihitung dari hurufnya jauh luwih akeh surah Al-Insan. Ya, nek yaitu wonten surah As-Sajdah, Hamim As-Sajdah. Iku jumlah hurufnya 509 huruf. Mungkin kersane sumerap sampean. Nek kula teliti sampai tengeriku sampai ru kesimpulannya mungkin. Kula baleni surah As-Sajdah jumlah hurufnya 519 huruf. Sedangkan surah Al-Insan jumlah hurufnya yaitu 1054 huruf. Ya. Kula baleni yaitu sekitar separuh nih, yakni lebih panjang surah kedua yang dibaca oleh Rasulullah ketimbang surah pertama. Sakit memahami sampean. Ya. As-Sajdah hanya 509 huruf. Mariku Al-Insan itu 1054 huruf. Kan kurang lebih deh separuh ayat. Separuh napa separuh surah. Lebih panjang surah napa rakaat ke dua. Dari ayat itu menunjukkan boleh membaca surah. Ya. Rakaat kedua itu upama lebih panjang dibanding rakaat pertama. Mboten khilafus sunnah. Mboten kok gak mengikuti sunnah Rasul. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa membaca surah As-Sajdah. Rakaat kedua surah Al-Insan. Jumlah hurufnya jauh lebih banyak dari surah Al-Insan. Nek sholat subuh. Nek kelindu niku sholat subuh.
salat Id. Faqad rawa al-Imam Muslim. Enten hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Saking Nu'man. Kana Nabi yaqra'u fil Idaini wa fil Jumu'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Kanjeng Nabi nek sembahyang Jumat ambek sembahyang riyaya loro itu surah diwaca yaitu surah apa mang? Surah apa? Surah apa? Sabihis. Ajane gak pas sabihis. Alung sampean maca sabih ngene. Soalnya sabihis itu sabihisma pun mboten bakas niku. Surah Al-A'la ya nek ngene tulisane. Ambek surah Al-Ghasyiyah niki urut. Nah, surut mari surah Al-A'la sabihisma rabbikal a'la margo al-ataka haditsul ghasyiyah niki urut banyak panjene urut. Tapi Kanjeng Nabi pun juga biasa ketika sholat Jumat beliau membaca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama dan membaca surah Al-Munafiqun ayat rakaat kedua. Dan ini pun juga urut. Artinya urut, surah Al-Jum'ah itu surah ke-62, surah Al-Munafikun, surah ke-63. Kula baleni Kanjeng Nabi nek salat Jumat iku maca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua maca surah Al-Munafiqun. Pernyataan sahabat sing kados mekaten niki nunjukno bilih oleh Rasulullah membaca surah Al-Jum'at dan surah Al-Munafiqun itu diwaca dari ayat pertama sampai tutup. Ya. Mboten kok diwaca telung ayat tok. Ya. Itu ayat 9, 10 dan 11. Sebab jumlah surah surah Al-Jumu'ah itu 11 ayat. Mungkin kalau bakas, kalau terang. Jadi Kanjeng Nabi nek membaca nek sholat Jumat membaca surah Al-Jumu'ah itu berarti kan 11 ayat diwaca kabeh. Nek rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun itu berarti suratnya ayatnya itu diwaca kabeh. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir yaitu ayat 11. Wong pun kula aturaken bilih makmum kudu ngomong coba mang. Imam kudu ngomong makmum. Sampai saking ngomongnya Kanjeng Nabi terhadap makmum. Suatu saat, itu hadis riwayat Imam Muslim. Suatu saat Kanjeng Nabi pun niat membaca surah yang panjang. Di tengah-tengah Rasulullah membaca surah, Kanjeng Nabi mendengar tangisan bayi. Ya. Begitu Kanjeng Nabi mendengar suara tangisan bayi, dipersingkat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengemukakan alasan, nek aku salatku tak kayak panjang sesuai niatku pertama, engko seakan ibu nih. Sebab berarti bayi itu anak kecil bersama dengan ibunya. Itu menunjukkan saking pentingnya ngomong makmum. Milo mawon. Ya, tapi perlu didiskusikan. Ya, mboten perlu dimusyawarahno. Ojo langsung sampeyan trimo monggo. Sebab niki monggo lho. Mira upama ana salat Jumat. Sampai meluber. Toko njowo. Lho ning njowo itu payone payon langit. Ya, ngertos gawe payon langit ya. Payone payon langit. Sampai none wembong Jumat tuhur ketiga pisan. Ya, ketiga pisan. Ya, ojo maca surah Al-Jumu'ah. Ya, ojo maca surah apa mang? Al-A'la. Sebab apa? Ngerasa makmum sing
Ayon langit mau lebih-lebih kemarau yang panjang. Jadi imam kudu ngomong makmum. Sebab pun mboten cerita mboten terlalu beda. Nek kita perhatekno, nggih. Hadis-hadis sing pun kula waca. Ya. Khusus nerangno bacaan surah-surah yang diwaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kabeh, kabeh surah apa yang diwaca oleh Rasulullah itu dibaca dalam satu surah. Ngertos karo diwaca sampai tutup dari surah ayat pertama sampai ayat kedua. Baik itu surah yang panjang maupun surah apalagi yang pendek. Surah atau diwaca kabeh. Atau paling tidak itu dibagi dua dalam satu surah, dalam satu sholatan. Kanjeng Nabi membaca surah Al-A'raf 206 ayat diwaca dalam satu sholatan, sholat maghrib. Artinya kanjeng Nabi gak tahu membaca hanya sepotong surah. Ngerti sepotong surah ya. Kanjeng Nabi sholat boten tahu membaca sepotong surah. Wonten Al-Majmu'. Al-Majmu' itu kitab sing dikarang Al-Majmu' yaitu kitab sing nyarahi kitab Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, nek ngriku dipun tulis wa yahsulu aslul istihbab ya. Qira'atu syai'in minal Qur'an. Ya. Pokok membaca ya. Ayat semua wae ndok jerone sembahyang itu wis termasuk melakukan kesunatan. Ya, maca surah apa ayat piro ae, ayat apa ae, pokoke membaca sama surah Al-Fatihah wis nglakoni kesunatan. Wa yahsulu aslul istibab bi qiraati syai'in minal Qur'an. Tapi ana terusane walakin ya. Suratun kamilah afdal hatta inna suratan qasiratan afdalu min qadriha min tawilah. Tapi membaca surah sing napa membaca surah sing sempurna, surah sing sempurna artinya tutup ya, misalnya surat Al-Kautsar kan terdiri dari 3 ayat itu sampai tutup. Tapi membaca surah sing tutup rampung dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu lebih utama ketimbang membaca surah sing dawa tapi gak nutup satu surah. Insya Allah paham lah. Boten kula sing ngomong Imam Nawawi. Enten kitab malih wonten kitab namine Tashilul Ilmam. Dalam rangka nafsu di Bulughul Maram niki dipun tulis iki rada ekstrim. Ini bahasa kula tapi ekstrim niku. Inna katsiran minal a'immah khususan hudatsaul asnan. Akeh imam terutama imam-imam sing isih nom-nom itu. Itu munine kaya ngoten bahasa Arab ya. Kula waca malih. Inna katsiran minal a'immah, akeh imam. Khususan hudasa al-asnan ya. Terutama imam sing isih nom-nom itu tajannabu hadhihi sunnah ya. Itu gak ngelakoni apa sing gak ngelakoni sunnah Rasul, yaitu membaca surah sampai napa sampai tutup ya. Jadi fala yaqra'una minal mufassal, dia akan membaca surah mufassal secara awal, secara tuntas dari awal sampai akhir. Misalnya mawon membaca surah Al-Jumu'ah, membaca surah Al-Jumu'ah yang terdiri dari 11 ayat. Pengiriku yang dibaca hanya 3 ayat terakhir, yaitu ayat 13, ayat 9, 10, 11 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Saterusé macane dari ayat nomor piro mang 9. Ndok ngene napa 9 malih ndok nggone kitab niku wau nerangaken itu khilafus sunnah.
Yang tak mengerti sunnah Nabi. Kanjeng Nabi gak tahu maca sepotong surah. Ya. Kecuali ini kecuali ketika kanjeng Nabi iku salat qobliyah subuh ambek salat yang satunya lagi yaitu salat tahiyatut tawaf atau rakaatayit tawaf. Ya. Kanjeng Nabi sembahyang qobliyah subuh tahu membaca satu ayat wonten surah Al-Baqarah ayat 136 yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi al-ayah. Rakaat kedua membaca surah Ali Imran ayat 63 yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum al-ayah. Sakliane iku kanjeng Nabi nek salat ngopo wae mesti membaca satu napa wau satu surah secara utuh. Jadi nek ana wong membaca surah hanya sepotong surah itu sekian banyak kitab nerangaken khilafus sunnah. Maka bahkan niku kula ngaran rada ekstrim sampai nyebut inna katsirum minal a'immah hudasa al-asnan. Yo akeh imam sing cek nom-nom iku dan itu faktanya, fakta. Nek kula terusno tambah pedes malah kitab. Cekap semanten pun masuk waktu Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih qulubana wa ahzil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.